Oke, jadi baik. Kembali lagi bersama saya, Eklesia Burusaga, dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana kita menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau biasa singkat KPK. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu KPK sendiri. KPK dari dua atau lebih bilangan itu merupakan bilangan yang kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan tersebut. Dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau lebih bilangan tersebut. Artinya KPK di sini dibagi dengan dua. Untuk mencari nilai dari KPK sendiri, berarti nilai yang dapat dibagi dengan bilangan prima. Lebih tepatnya, bilangan dibagi dengan bilangan prima. Yang artiannya bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 7, dan seterusnya. Yang dimana bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Oke, jadi baik teman-teman. Di sini kita akan lanjut bagaimana supaya kita lebih memahami. Kita akan lanjut bagaimana mencari nilai dari suatu KPK. Di sini untuk mencari nilai dari suatu KPK, di sini kita ada dua metode yang akan kita gunakan untuk mencari nilai KPK. Yaitu yang pertama, kita akan menggunakan metode sederhana. Supaya kita lebih memahami, kita lanjut saja kita lanjut pada contoh soal saja. Contoh, KPK dari 14 dan 4 itu adalah berapa gitu. Sebelum menentukan KPK itu, kita harus mengetahui atau tahu kelipatan 14 itu memiliki angka berapa, bilangan berapa saja. Kelipatan 14 sama halnya dengan perkalian 14. Kelipatan 14 itu terdiri dari 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Ketika kita sudah ketahui kelipatan 14, maka kita selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari 4. Artinya kelipatan 4 sama halnya dengan perkalian 4 juga. Kelipatan dari 4 itu yaitu tadi ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Ketika kita sudah mengetahui kelipatan 14 dan kelipatan 4, di sini sudah sangat gampang. Bagaimana kita mengetahui KPK dari 14 dan 4. Di sini saya menemukan 28. Kenapa? Untuk menentukan KPK ini sangat gampang. Ini metode sederhananya. Ini sangat gampang. Di sini kita akan lihat dari kelipatan 14 ini nilai yang sama dengan yang memiliki nilai yang sama di kelipatan 4. Di sini kita lihat bilangan yang sama dari kelipatan 4, kelipatan 14 dengan kelipatan 4 itu adalah 28. Jadi sangat jelas di sini untuk KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Jadi KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Oke, sekarang kita lanjut pada metode selanjutnya, yaitu metode faktorial.
Supaya kita lebih memahami lagi bagaimana langkah-langkah kerja dari ketika kita menggunakan faktorial atau peluang faktor, metode faktorial atau peluang faktor, kita langsung saja pada contoh soal supaya bagaimana kita lebih memahami bagaimana kita mencari nilai dari KPK itu sendiri, yaitu dengan menggunakan peluang faktor. Di sini ada contoh KPK dari 20 dan 40 adalah pertama kita akan membuat dia dalam bentuk peluang faktor. Di sini terlebih dahulu kita akan mencari nilai peluang faktor dari 20. Tadi kita sudah berbicara bahwa dalam untuk mencari 20, kita akan membaginya dengan bilangan prima yang dari terkecil. Di sini kita akan membagi 20 dengan 2. 2 ini kan bilangan prima, jadi 20 dibagi 2 hasilnya 10. Karena 10 masih bisa dibagi, maka kita akan membaginya juga dengan 2, yaitu 2 dibagi 10 dibagi 5 hasilnya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Dan sekarang kita lanjut mencari peluang faktor dari 45. 45 itu sendiri, 45 bisa dibagi dengan 2. Tidak bisa. Kalau dengan 2, 45 tidak bisa dibagi dengan 2. 45 hanya bisa dibagi dengan 3 atau bilangan itu sendiri. Tapi di sini kita akan menggunakan bilangan prima, yaitu 3. Di sini 45 dibagi 3 hasilnya 15, dan 15 masih bisa dibagi. Di sini 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, langkah selanjutnya yang kita kerjakan setelah kita sudah mengetahui bilangan KPK dari 20, 45 yang menggunakan faktorial, kita akan lanjut pada untuk langkah selanjutnya, yaitu faktorisasi atau faktorial. Di sini faktorial, kita akan mencari faktorial dari 20 terlebih dahulu. Artinya faktorial dari 20 ini, faktorial dari 20 kita lihat dari bentuk ini. Faktorialnya yang dimaksud itu yaitu 2 lagi ini, dan 5 ini. Maaf ya, tidak kurang rapi. Ada 2, dan 5. Itu yang menjadi faktorial dari 20. Itu 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 5 sama halnya dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Langkah selanjutnya yaitu faktorial dari 45. Kita cari faktorial dari 45. Faktorial dari 45 itu ada 3, ada 3, dan 5. Maaf ya, kurang rapi. 3, dan 5 sama artinya 3 dikali dengan 3 dikali dengan 5 sama dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Ya, selanjutnya untuk supaya kita dapat mengetahui atau dapat menentukan nilai dari KPK dari 20 dan 45 ketika sudah melakukan faktorial, maka KPK dari 20 dan 45 itu
2 dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Sama artinya 2 dipangkat 2 itu 4 dikali dengan 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 4 kali 9 itu sama dengan 36, kita kali dengan 5 yaitu 180. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Jadi baik adik-adik, pembahasan kita tentang KPK dengan menggunakan dua metode. Tadi metode pertama itu menggunakan metode sederhana. Yang kedua kita menggunakan metode faktorial atau pohon faktor. Jadi adik-adik bisa belajar ulang lagi dari buku-buku yang ada supaya adik-adik bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan KPK dengan menggunakan metode sederhana dan metode faktorial. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini saja pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.